Halo, selamat berjumpa kembali dengan channel Bermatematika. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial orde 2. Ya. Jadi, persamaan diferensial orde 2 itu adalah persamaan yang bentuknya seperti ini. Melibatkan, ini harusnya persamaan diferensial linear. Ya. Oke, linear. Jadi yang seperti ini, melibatkan turunan kedua, turunan pertama, dan fungsi Y itu sendiri. Ya, jadi ini bisa juga dituliskan sebagai fungsi dalam turunan kedua, turunan pertama, dan Y. Atau ya, kita terima aja seperti ini. Ini adalah persamaan diferensial linear orde yang kedua. Ya. Nah, secara umum, kalau kita punya yang seperti ini, kita tidak akan selalu bisa berhasil menemukan solusinya. Ya. Nah, oleh karenanya kita akan melakukan beberapa penyederhanaan. Pertama, kita akan memisahkan bahwa si A1X dan A2X-nya ini fungsi konstan. Kemudian, untuk kasus yang pertama kita akan tinjau ketika Kx-nya sama dengan 0, dan baru nanti kita akan tinjau ketika yang sebelah kanannya fungsi yang nggak 0. Ya. Jadi, kita tinjau kasus sederhana, kasus homogen. Ya. Ini Y double aksen ditambah A1 Y aksen ditambah A2Y sama dengan 0. Nanti istilah homogen atau tidaknya itu bergantung kepada apakah si ruas kanannya ini 0 atau sebuah fungsi yang gak 0. Ya. Oke, jadi kita ingin mencari fungsi apa sih? Fungsi Y yang mana yang memenuhi persamaan diferensial seperti ini. Mungkin untuk lebih konkretnya, katakanlah kita punya persamaan diferensial Y double aksen ditambah 5Y aksen misalkan ditambah 4Y sama dengan 0. Ya. Tujuannya adalah kita ingin mencari semua fungsi Y yang kalau diturunkan 2 kali, kemudian dijumlahkan 5 kali turunan pertamanya, ditambah 4 kali fungsi tersebut, hasilnya sama dengan 0. Ya. Jadi ketika kita mengatakan kita ingin mencari solusi dari persamaan diferensial, itu artinya kita ingin mencari fungsi yang memenuhi persamaan tersebut. Ya. Nah, pertama kita tinjau kembali persamaan diferensial orde 1 yang sudah pernah kita bahas pada semester yang pertama. Ya. Khususnya persamaan diferensial yang seperti ini. Ya, ini kita temukan situasi yang semacam ini ketika kita memodelkan pertumbuhan penduduk kah misalkan, ya, atau pertumbuhan virus misalkan sekarang. Ya. Ini kurang lebih di sini kita punya asumsi bahwa laju perubahan Y itu dia bergantung lurus, berbanding lurus dengan banyaknya Y. Jadi kalau populasinya banyak maka semakin cepat laju perubahannya. Kurang lebih seperti itu. Dan kita tahu bahwa solusinya ini adalah Y sama dengan Kx. Kalau Y-nya fungsi dalam X, biasanya dalam ketika kita membahas populasi, Y-nya fungsi dalam T. Ya, jadi ya X ini nggak terlalu masalah. Anda bisa mengganti X-nya sebagai X-nya dalam T. Ya. Oke, jadi ini apa yang kita dapatkan ketika kita punya persamaan diferensial sederhana yang seperti Y aksen sama dengan KY. Kemudian juga kita belajar bagaimana kita menyelesaikan persamaan diferensial linear orde pertama yang lebih umum dengan menggunakan faktor integrasi. Oke. Nah, hal yang penting yang kita bisa catat dari hal ini adalah bahwa si fungsi
apa? Y sama dengan E pangkat Kx memenuhi Y aksen sama dengan KE pangkat Kx. Ya. Nah, kalau kita ingin menebak kira-kira fungsi apa yang memenuhi ini, ya, kita menginginkan bahwa si fungsi itu ketika dia diturunkan beberapa kali, dia jenisnya nggak begitu berubah. Apa yang dimaksud dengan jenisnya? Katakanlah kalau misalkan kita menebak, oke, apakah mungkin ya bahwa Y-nya sama dengan katakanlah X pangkat 3. Apakah ini merupakan solusi dari ini? Cara untuk mengeceknya gimana? Ya kita tinggal periksa saja apakah kalau ini diturunkan 2 kali, ditambah 5 kali turunan pertamanya, ditambah 4 kali fungsi tersebut, hasilnya sama dengan 0. Ya. Oke. Kalau Y-nya sama dengan ini, ketika kita turunkan sekali, kita punya 3X kuadrat, kemudian diturunkan 2 kali, kita punya 6X. Maka, kalau kita lakukan penjumlahan yang seperti ini, kita akan melibatkan fungsi X pangkat 3, melibatkan fungsi 3X kuadrat, dan melibatkan fungsi 6X. Jadi, kalau kita ambil, misalkan 6X ditambah 5 kali 3X kuadrat, ditambah 4 kali X pangkat 3, ini tentunya nggak sama dengan 0. Ya, karena kalau dia sama dengan 0, dia harus bernilai 0 untuk setiap X. Ya. Jadi, karena ini nggak sama dengan 0, maka Y sama dengan X pangkat 3 itu bukan solusi dari persamaan diferensial order 2 ini. Ya. Nah, apa yang menyebabkan fungsi X pangkat 3 itu gagal? Karena ketika diturunkan sekali, misalkan, ya, turunkan sekali, dia derajatnya berkurang 1. Sehingga hapus sudah kemungkinan kalau kita jumlahkan dengan 5 kali turunan pertamanya, dia nggak mungkin akan jadi 0, karena ini kita akan melibatkan fungsi berderajat 3, berderajat 2, dan berderajat 1, yang kalau dijumlahkan inginnya sama dengan 0. Dan itu nggak akan terjadi, karena antara fungsi tersebut, turunan pertama dan turunan keduanya, si jenis fungsinya berbeda. Ya. Nah, oleh karenanya, yang punya chance, yang punya peluang agar dia memenuhi adalah fungsi eksponensial semacam ini. Kenapa? Karena ketika diturunkan sekali, dia masih berbentuk E pangkat Kx. Perbedaannya cuma ada kelipatannya aja. Ya. Diturunkan 2 kali, masih begitu juga. Ya. Nah, oleh karenanya, adalah sangat alamiah untuk menebak bahwa mungkin fungsi yang seperti ini dia memenuhi. Ya. Oke, kita coba. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah ada suatu K sehingga fungsi yang semacam ini itu akan memenuhi persamaan diferensial ini? Ya. Oke. Nah, kita lihat bahwa di dalam matematik itu ada apa? Ada aspek menebaknya, ya. Nggak harus selalu bahwa dalam matematik itu kita menurunkan sesuatu. Kita bisa mulai dari apa? Dari dugaan, dari tebakan. Nah, perbedaannya matematik dengan apa? Dengan tebakan liar adalah ketika kita punya suatu dugaan, ketika kita punya sebuah tebakan, kita bisa memverifikasinya. Asalkan apa yang kita duga, apa yang kita tebak itu terverifikasi benar, maka ya kita terima aja dia sebagai suatu kebenaran. Ya. Jadi, kembali ke persoalan ini, kita menebak bahwa fungsi yang semacam ini akan memenuhi. Y sama dengan ini memenuhi. Oke, kita coba. Kita turunkan sekali, hasilnya jadi R E pangkat Rx. Diturunkan 2 kali, hasilnya R kuadrat E pangkat Rx. Ya. Nah, sekarang kita inginnya penjumlahan ini sama dengan 0. Y double aksennya adalah R kuadrat E Rx, ditambah 5 kali Y aksen, 5 kali ini, 5R E Rx, ditambah 4 kali
ini ditambah 4 ini 4ERX. Oke. Pengennya ini sama dengan 0. Ya. Kayak mungkin nggak membuat ini sama dengan 0. Kayak kita lihat bahwa masing-masing suku mengandung E pangkat Rx. Kita bisa faktorkan keluar. E pangkat Rx, R kuadrat ditambah 5R ditambah 4 sama dengan 0. Ya. Jadi, si fungsi ini itu akan memenuhi kalau R-nya memenuhi ini. Ya. Kalau R-nya memenuhi ini. Nah, kita lihat bahwa si E pangkat Rx itu selalu positif. Ya, karena nilai fungsi E pangkat apapun selalu bernilai positif. Ya. Berarti agar ini sama dengan 0, haruslah R kuadrat ditambah 5R ditambah 4 sama dengan 0. Jadi mungkin kalau ingin lebih penulisannya lebih baik, si Y ini, Y solusi dari persamaan ini, jika dan hanya jika ini benar jika dan hanya jika ini benar, dan ini benar, ini bernilai sama dengan 0 jika dan hanya jika R kuadrat tambah 5R tambah 4 sama dengan 0, yang ini bisa difaktorkan, R ditambah 1, R ditambah 4 sama dengan 0, jika dan hanya jika R sama dengan min 1 atau R sama dengan min 4. Ya. Nah, terus gimana kalau kita punya seperti ini? Berarti kita tahu bahwa Y sama dengan E pangkat Rx dengan R-nya sama dengan min 1 atau R-nya sama dengan min 4, dia akan memenuhi persamaan diferensial ini. Ya, jadi akibatnya Y sama dengan E pangkat Rx dengan R-nya min 1 atau Y sama dengan E pangkat min 4X memenuhi persamaan bintang. Ya. Oke. Nah, jadi dengan cara ini, dengan cara menebak terlebih dulu bahwa fungsi yang akan memenuhinya itu berupa E pangkat Rx, ternyata kita sampai pada kesimpulan bahwa memang ada fungsi yang semacam ini yang merupakan solusi, yaitu ketika R-nya adalah minus 1 atau ketika R-nya sama dengan minus 4. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada fungsi yang lain selain E pangkat min X atau E pangkat min 4X yang memenuhi persamaan diferensial ini? Ya. Nah, ini nanti Anda akan pelajari di aljabar linear elementer atau ya beberapa prodi punya mata kuliah aljabar linear tersebut, tapi mungkin dengan nama yang sedikit berbeda. Oke. Jadi gimana? Jadi pada intinya, kalau kita punya persamaan diferensial berorder 2, dapat dibuktikan bahwa akan ada dua solusi fundamental, ya. Akan ada dua solusi fundamental. Solusi yang satu sama lain bukan saling kelipatan, ya. Nah, ini karena Y sama dengan E min X dan E pangkat min 4X bukan kelipatan satu sama lain. Taunya dari mana? Jadi apakah E min X kelipatan skalar dari E pangkat min 4X misalkan, ya. Oke.
Apa artinya kelipatan skalar? Artinya si E min X itu adalah suatu bilangan dikali E pangkat min 4X. Ya. Apakah betul ada S yang memenuhi ini? Kalau ada S yang memenuhi ini, berarti dia harus berlaku untuk X yang manapun juga. Ya. Ketika X-nya sama dengan 0, yang terjadi adalah apa? Yang ini E pangkat 0, 1. Yang ini S, yang ini 1. S-nya harus 1. Tapi ketika X-nya sama dengan 1, di sini E pangkat min 1 sama dengan S E pangkat min 4. Dikalikan E pangkat 4 ke kedua belah ruas, kita peroleh E pangkat 3 sama dengan S. Loh, katanya tadi S-nya sama dengan 1, sekarang S-nya sama dengan E pangkat 3. Ya. Artinya apa? Artinya memang nggak ada S yang membuat ini sama dengan ini untuk setiap X. Ya. Jadi, kita tahu bahwa si E pangkat min X dan E pangkat min 4X ini bukan kelipatan satu sama lain. Ya. Nah, tadi perlu saya ulang lagi, bahwa kalau kita punya persamaan diferensial order 2, akan ada dua solusi fundamental. Solusi yang bukan kelipatan satu sama lain. Ya. Nah, memangnya ada solusi lain selain E pangkat min X dan E pangkat min 4X? Banyak. Ya. Jadi kalau Anda ambil misalkan Y1 itu adalah sembarang kelipatan dari E pangkat min X, ya. Oke, Anda bisa cek, dimasukkan ke sini, periksa apakah betul dia memenuhi persamaan bintang ini. Anda bisa lihat ya, ini akan memenuhi. Kemudian kalau dicek juga, setiap kelipatan E pangkat min 4X juga akan memenuhi ini. Ya. Oke, jadi dari sini saja ada tabel hingga banyaknya solusi. Dari sini juga ada tabel hingga banyaknya solusi. Nah, selain mengalihkan suatu solusi dengan skalar, kita mendapatkan solusi yang lain. Kita juga bisa mendapatkan solusi yang lain dengan menjumlahkan dua solusi yang kita miliki. Jadi kalau kita punya sebuah solusi di sini dan sebuah solusi di sini, maka kalau kita jumlahkan, ini juga solusi. Ya. Nah, nanti bisa ditunjukkan bahwa ini adalah sudah mencakup semua solusi yang mungkin dari persamaan ini. Dan kita bisa bisa meyakinkan diri bahwa tidak ada solusi yang lain selain yang ini. Oke. Nah, mungkin nanti perlu kita singgung sedikit kenapa seperti itu. Mungkin untuk sementara begitu saja dulu, ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan kemana-mana karena kita masih akan menyambung kuliah dari persamaan diferensial ini.